Selamat pagi peserta didik kelas 1 semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Ya, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Peserta didik kelas 1, hari ini adalah hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020, di mana kita akan belajar pelajaran agama Kristen. Tapi sebelum kita belajar pelajaran agama Kristen, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu kepada kalian. Nah, nama Ibu adalah Ibu Vike Susan Moninka. Biasa dipanggil dengan Ibu Vike. Dan hari ini Ibu mengajar di kelas 1 karena Ibu sedang memenuhi tugas praktek mengajar Ibu sebagai mahasiswa PPG Guru Agama dalam Jabatan tahun 2020 yang dilaksanakan oleh ICAN Ambon. Dan ini bukti kartu tanda peserta Ibu kalau Ibu merupakan salah satu mahasiswa PPG tersebut. Oke, peserta didik kelas 1, mari kita mulai pelajaran agama Kristen kita hari ini. Semuanya duduk yang rapi, tertib, sopan. Dan kita akan membuka pelajaran kita hari ini dengan menyanyi dan berdoa. Ayo, siapa yang berani maju ke depan untuk membantu Ibu memimpin doa dalam doa pembukaan di depan? Ayo, siapa? Ya, Arjun. Arjun sini, maju ke depan untuk memimpin nyanyi dan berdoa. Peserta didik kelas 1, semuanya Ibu undang berdiri. Mari kita menyanyi bersama-sama sambil memakai gerakan ya, yaitu hati-hati gunakan tubuhmu. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tubuhmu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati gunakan tubuhmu. Oke, mari kita berdoa peserta didik kelas 1. Perhatikan Ibu ya, sikap berdoa semuanya lihat contoh kepada Ibu. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Dan Arjun akan memimpin doa pembukaan sesuai dengan kata-kata Arjun. Kita berdoa. Amin. Silakan duduk semuanya peserta didik kelas 1 dan Arjun juga silakan duduk dan beri tepuk tangan buat Arjun yang hari ini sudah pintar berani memimpin doa di depan. Terima kasih Arjun. Nah, peserta didik kelas 1 duduk yang sopan dan Ibu mempersilahkan kalian untuk mempersiapkan perlengkapan belajar kalian di atas meja dengan tertib, sopan, dan Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran. Ibu memanggil nama kalian satu persatu. Arjun. Dan yang terakhir, Sandy. Oke, peserta didik kelas 1. Sekarang, Ibu mau bertanya kepada kalian. Siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Kita belajar mengenai apa? Ya, benar sekali Julio. Kita minggu lalu belajar mengenai pentingnya merawat tubuh dan menggambar wajah senyum dan cemberut. Peserta didik kelas 1, bagaimana cara merawat tubuh dari kepala sampai dengan kaki? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali Julio. Salah satunya yaitu mandi 2 kali sehari. Mandi 2 kali sehari, pagi dan sore. Dan juga tidak lupa di saat kita mandi, kita menggosok dengan sabun. Kemudian menyiram dengan air yang bersih. Ada lagi yang mau menambahkan dari jawaban dari Julio? Ya, benar sekali Lovelia. Keramas rambut pakai sampo supaya apa? Bersih dan harum. Iya, Tita benar. Rajin menggosok gigi supaya gigi tidak berlubang. Nah, minggu lalu kita sudah praktik bersama bagaimana menggosok gigi. Benar Rifan, membersihkan telinga. Iya Arjun, menggunting kuku tangan dan juga kuku kaki. Nah,
Ternyata peserta didik kelas 1 semuanya sudah pinter-pinter ya, dan bisa mengingat dan menjelaskan pelajaran kita minggu lalu. Semuanya beri tepuk tangan. Peserta didik kelas 1, kita masih belajar materi 3, di mana judulnya Aku Merawat Tubuhku. Dan dalam pertemuan yang keempat ini, pada hari ini, kita akan belajar tentang Aku merawat tubuhku setiap hari. Dan ayat Alkitabnya yaitu terdapat dalam Yesaya 1 ayat 16b. Adakah yang membawa Alkitab? Oke, semuanya membawa Alkitab. Kita akan membuka Yesaya 1 ayat 16b. Dan kita akan membacanya bersama-sama. Iya, Lovely, nanti Ibu bantu untuk membuka Alkitab. Sudah semuanya sudah mendapatkan? Coba, yang Ibu sudah bantu-bantu tadi mana? Ya, mari kita membaca kitabnya. Kalian peserta didik kelas 1 memperhatikan Ibu, apa yang Ibu ucapkan, kalian mengikutinya. Ibu baca, kemudian kalian mengikutinya. Kita mulai ya. Yesaya 1 ayat 16b. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Oke, terima kasih sudah membaca bersama-sama. Nah, Ibu harap dalam pembelajaran kita hari ini, aku merawat tubuhku setiap hari, kalian peserta didik dapat mempelajari manfaat dalam merawat tubuh setiap hari. Dan dapat mengerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh tugas-tugas atau proyek yang akan Ibu berikan pada kalian sebentar sampai dengan selesai. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu di mana kalian peserta didik diharapkan dapat menerima beragam kegunaan anggota tubuhnya sebagai ciptaan Allah. Kemudian, memiliki kepedulian dalam menjaga anggota tubuhnya sebagai ciptaan Allah. Kemudian kalian bisa memahami beragam kegunaan anggota tubuhnya sebagai ciptaan Allah. Dan juga kalian dapat menceritakan akibat buruk yang terjadi apabila tidak merawat tubuh. Dan pada akhirnya kalian bisa menyajikan karya berkaitan dengan anggota tubuhnya sebagai ciptaan Allah. Peserta didik kelas 1, karena hari ini Ibu akan menjelaskan pelajaran kita, semuanya memperhatikan papan tulis ya, karena minggu lalu kita sudah mempraktekkan satu persatu bagaimana cara merawat mulut, yang dimana adalah tempat dari gigi. Nah, kita sudah mempraktekkan bagaimana menyikat gigi yang baik setiap hari menggunakan pasta gigi. Seperti ini. Perhatikan di papan tulis. Ini adalah cara melawat mulut atau gigi dengan baik, yaitu dengan cara menyikat gigi menggunakan pasta gigi setiap hari. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian peserta didik kelas 1, mengapa kita harus menyikat gigi setiap hari dengan menggunakan pasta gigi? Ada yang bisa menjawabnya? Ya, Sita? Ya, benar, agar gigi tidak sakit. Lovelia apa? Ya, benar sekali. Agar tidak bau mulut. Cinta apa?
Ya, benar, cinta. Agar mulut tidak jadi tempat sarang bakteri. Peserta didik kelas 1 semuanya, apa yang kalian jawab itu sudah benar. Bahwa kita menyikat gigi setiap hari menggunakan pasta gigi, yaitu agar supaya tidak sakit gigi. Mulut juga tidak bau busuk. Dan juga mulut tidak menjadi tempat sarang kuman bakteri atau penyebab gigi berlubang sehingga menjadi sakit gigi. Nah, benar sekali peserta didik, ternyata merawat tubuh kita yang ada berian Tuhan sangatlah penting sekali, yaitu dengan cara kalian sudah menyebutkan tadi, mandi setiap hari. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan minggu lalu, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Nah, ini merupakan cara-cara merawat tubuh yang adalah pemberian Tuhan. Selain mandi, menggosok gigi, ada juga di sini mencuci tangan. Harus beristirahat yang cukup. Ya, waktu malam kalian tidur. Kemudian rajin berolahraga. Selain itu juga kalian harus makan makanan bergizi. Ya, cara merawat tubuh yang adalah pemberian Tuhan itu harus mandi agar supaya badan kita jadi sehat di saat mau pergi ke sekolah. Kalau tidak mandi, badan akan seperti ini, akan mendapat penyakit kulit, gatal-gatal. Kemudian selain mandi juga harus beristirahat. Ya, lihat gambar di papan tulis ini. Kemudian juga dengan berolahraga. Selain berolahraga juga makan makanan bergizi agar supaya badan tidak lemas seperti ini, tetapi sehat kuat seperti ini di saat mau pergi ke sekolah. Apa yang ada di gambar ini dan kalian sudah sebutkan tadi, dan juga harus rajin berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan pada tubuh kita. Karena setiap hari kita melakukan aktivitas makan, minum, bermain, lari ke sana dan kemari. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian peserta didik kelas 1. Apakah kalian pernah sakit? Ada yang pernah sakit di sini? Mana? Rifan sakit. Sakit apa, Rifan? Panas. Siapa lagi yang sakit? Arjun sakit pusing. Lovelia sakit pusing sama. Nah, ternyata semua di sini pernah sakit. Sakit apa? Kalian sakit apa? Iya, ada yang sakit demam, ada yang sakit batuk-batuk, ada yang bersin-bersin. Nah, peserta didik kelas 1, mengapa kalian bisa sakit? Mengapa? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Ibu kasih contoh ya. Seperti sakit gigi. Kenapa bisa sakit gigi? Karena tidak merawat gigi dengan baik dan tidak rajin merawat mulut yang adalah ciptaan Tuhan. Peserta didik kelas 1, semua orang pernah sakit. Kalian pernah sakit. Ibu juga pernah sakit. Kita sakit karena kita tidak merawat tubuh kita. Nah, perhatikan ya gambar di papan tulis. Contoh misalnya, ini gambar seorang anak yang pagi sebelum berangkat sekolah, ia sarapan pagi atau makan pagi dulu sebelum berangkat ke sekolah. Maka tubuhnya akan kuat.
Saat menerima pelajaran dia sehat, kuat, bersemangat. Tapi kalau tidak sarapan pagi, maka tubuh akan lemas dan di sekolah akan mengantuk. Nah, peserta didik kelas 1, sekarang amati gambar-gambar yang Ibu tempel di papan tulis ini. Ini adalah bagaimana kalian merawat tubuh kalian yang adalah pemberian Tuhan yang sangat penting. Harus merawat tubuh setiap hari, yaitu mandi agar supaya badan tidak gatal-gatal, tidak kena penyakit kulit, pergi ke sekolah dengan semangat. Kemudian sarapan pagi. Dengan sarapan kita akan bersemangat ke sekolah, badan tidak menjadi lemas, badan kita akan kuat, kita akan belajar dengan berkonsentrasi dan tidak mengantuk. Kemudian kita juga harus merawat gigi kita dengan cara disikat setiap hari, mencuci tangan juga, dan juga istirahat yang cukup, dan juga berolahraga. Ini merupakan cara merawat tubuh setiap hari. Nah, peserta didik kelas 1, sekarang amatilah gambar yang Ibu tempelkan di papan tulis ini. Ya, kalian amati gambar yang Ibu tempel di papan tulis ini. Ini merupakan gambar-gambar cara merawat tubuh setiap hari. Karena merawat tubuh yang adalah pemberian Tuhan harus dirawat setiap hari. Di mana pada gambar pertama atau gambar 1 di sini memperlihatkan gambar mandi setiap hari, dan kemudian pada gambar 2 yaitu menyikat gigi dengan menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Dan gambar yang ketiga yaitu mencuci tangan. Gambar yang keempat, makan makanan bergizi. Gambar yang kelima, beristirahat yang cukup, tidur. Gambar yang keenam yaitu berdoa setiap hari sebagai ungkapan syukur, di mana tubuh adalah pemberian Tuhan yaitu tangan. Dan kemudian gambar yang ketujuh yaitu mengganti baju seragam sekolah kalian dengan baju rumah setelah sampai di rumah atau setelah pulang sekolah. Dan gambar yang ke-8 yaitu rajin dan belajar dengan tekun, baik di sekolah maupun di rumah. Dan gambar yang ke-8 yaitu rajin dan tekun belajar baik di sekolah maupun di rumah. Nah, setelah kalian amati gambar ini, silakan kalian mengisi pada kolom-kolom yang sudah disediakan ini, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini adalah kegiatan yang kalian lakukan setiap hari. Apakah kalian melakukan mandi pada hari Senin? Kalau kalian melakukan mandi pada hari Senin, apakah kalian mandi 2 kali sehari? Contreng. Ada 2 kali. Begitu juga Selasa kalau mandi, hari Rabu juga mandi. Kalau cuma 1 kali, contreng 1 kali karena hujan, dingin, sampai tidak mandi hanya 1 kali. Begitu juga, apakah kalian menyikat gigi setiap hari? Kalian bisa memberi canda contreng. Ibu akan membagikan kalian gambar seperti yang ada di papan tulis ini, dan
kalian dapat menjawab, mengerjakan gambar yang kalian lihat dan kalian sudah amati ini. Dan kalian juga bisa saling bertanya satu dengan yang lain tentang gambar yang kalian lihat. Tapi jangan ribut ya. Jangan ribut ya. Ibu akan membagikannya sekarang. Oke, peserta didik semuanya, apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah, Ibu akan mengumpulkan hasil pekerjaan kalian. Nah, peserta didik kelas 1, tadi kalian sudah mengerjakan kegiatan harian yang sudah kalian lakukan setiap hari. Jadi berdasarkan gambar ini kalian sudah mengisi, mencontrengnya. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Ada yang mau bertanya kepada Ibu mengenai pelajaran kita hari ini? Ayo, jangan malu-malu atau takut untuk bertanya. Ayo, siapa ya? Cinta? Apa yang Cinta mau tanyakan pada Ibu? Ya, kuatkan suaranya, sayang. Apakah kalau makan permen akan membuat kita sakit gigi? Soalnya kakak saya makan permen dan rajin sikat gigi, tapi kakak tetap sakit gigi. Ya, ada lagi yang mau bertanya selain Cinta? Ibu akan menjawabnya. Ada? Kalau tidak ada, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Cinta. Nah, baik Cinta. Jika kakak Cinta suka makan permen dan rajin sikat gigi tapi masih tetap sakit gigi, itu kemungkinan besar kakak Cinta tidak merawat anggota tubuhnya, yaitu mulut, tempat gigi atau rumahnya gigi dengan baik. Misalnya kemungkinan gigi kakak Cinta sudah terlambat dirawat, sehingga ada beberapa gigi yang berlobang-lobang dan sudah terinfeksi dengan kuman ataupun bakteri. Sehingga walaupun kakak Cinta sudah rajin menggosok gigi setiap hari, masih tetap sakit giginya. Nah, kalau begitu kakak Cinta harus segera memeriksakan giginya ke dokter gigi. Biar cepat diketahui apa penyebab sakit gigi dari kakak Cinta. Meskipun sudah menyikat gigi setiap hari, tetap sakit gigi. Oke? Sudah Cinta? Sudah mengerti penjelasan Ibu? Ya, terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan dari peserta didik kelas 1 yang lain? Ya, coba Ilham. Apa pertanyaanmu? Selain istirahat yang cukup ya, olahraga ya, apalagi yang harus kita lakukan agar tubuh tetap sehat dan kuat. Oke, ada lagi yang mau bertanya selain Ilham? Ada? Kalau tidak ada, Ibu akan menjawab pertanyaan Ilham. Nah, benar sekali Ilham, apa yang dikatakan oleh Ilham bahwa selain berolahraga, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, makan ikan, mandi, agar tubuh tetap sehat dan kuat, kita juga harus banyak makan buah dan sayur. Karena di dalam buah dan sayur itu banyak sekali vitamin-vitamin yang baik yang jika kita makan akan menjadikan tubuh kita sehat, kuat, tidak lemah, dan tidak lesu. Apakah ada yang mau bertanya lagi tentang materi pelajaran kita hari ini? Masih ada? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ibu akan membagikan lembar kerja kalian, di mana di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus jawab sesuai dengan pelajaran kita hari ini. Duduk yang manis, duduk yang diam, sopan dan rapi, tertib. Duduk yang tertib, jangan ribut. Dan kalian akan menjawab lembar kerja yang Ibu bagikan ini. Oke, peserta didik kelas 1, kalian sudah memegang lembar kerja kalian. Semuanya menyiapkan alat tulis menulis. Kita akan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu bagikan melalui lembar kerja kalian.
Jangan lupa tulis nama kalian di bagian atas. Sudah siap? Ibu akan membaca pertanyaan demi pertanyaan dan kalian bisa menjawabnya. Kita mulai? Ya, Ibu akan membacakan pertanyaan nomor 1. Nomor 1. Kebiasaan makan permen akan membuat gigi kalian titik-titik. Tadi kita sudah mempelajarinya. Pertanyaan nomor 2. Selain istirahat yang cukup, olahraga, makan nasi, ikan, mandi, dan lain-lain, apalagi yang harus kalian lakukan agar tubuh tetap sehat dan kuat? Ayo, apa? Jangan bertanya kepada teman. Sudah dijawab? Oke, kita lanjut. Pertanyaan nomor 3. Ini memilih. Cara yang tidak menjaga kesehatan adalah A. Bermain game di HP selama berjam-jam. B. Tidur siang. C. Rajin berolahraga. Nah, apakah jawaban kalian? Silakan pilih A, B, atau C. Sudah? Selanjutnya, pertanyaan nomor 4. Kegiatan menjaga kesehatan adalah A. Makan tanpa mencuci tangan. B. Keramas dan menyisir rambut. C. Tidur tidak menyikat gigi. Ya, silahkan kalian menjawab. Jika sudah selesai, kalian duduk yang manis. Ibu akan mengumpulkan pekerjaan kalian. Ya, semuanya sudah mengumpulkan pekerjaan kalian. Duduk yang tertib ya. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana merawat tubuh setiap hari. Dan juga kita sudah mengisi lembar aktivitas mengenai merawat tubuh setiap hari. Dan juga kalian tadi sudah mengerjakan soal-soal atau mengerjakan tes tertulis. Nah, sampai di sini, jika belum mengerti silakan bertanya kepada ibu. Oke, berarti semuanya sudah mengerti dan memahami. Aku merawat tubuhku setiap hari. Jika kalian sudah mengerti, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya benar, Cinta, makan makanan bergizi. Ya benar semuanya, benar. Oke, Ibu akan memberikan kesimpulan pada pelajaran kita hari ini, yaitu setiap orang, baik ibu maupun peserta didik kelas 1 bertanggung jawab untuk menjaga dan merawat tubuh kita agar selalu sehat, yaitu dengan mandi setiap hari, makan makanan yang sehat, beristirahat yang cukup, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga. Oke? Peserta didik semuanya sudah mengerti? Ya, kalau sudah mengerti, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan sebagai tugas rumah kalian. Kalian akan mengerjakan lembar kegiatan atau lembar aktivitas kalian
mengenai aku merawat tubuhku setiap hari. Nah, ini kalian kerjakan di rumah seperti yang sudah Ibu contohkan tadi, yaitu pada gambar pertama mandi, kemudian menyikat gigi setiap hari, mencuci tangan setiap hari. Kalian mengerjakan lembar aktivitas ini di rumah, dibantu oleh orang tua, dan jika kalian mengerjakan seperti yang ada di gambar ini, kemudian kalian bisa meminta tanda tangan orang tua. Jangan berbohong ya. Kalau tidak mandi, terus kalian contreng mandi. Kemudian minta tanda tangan sama ayah atau ibu bahwa kalian mandi. Itu namanya berdusta. Jadi tidak boleh ya. Ibu akan membagikan dan kalian bisa simpan di tas kalian masing-masing. Oke, peserta didik semuanya, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini dan Ibu minta satu orang dari peserta didik bisa membantu Ibu untuk berdoa penutup di depan. Ayo, siapa? Ya, Sita, mari maju ke depan sayang. Hari ini Sita akan memimpin doa penutup. Semua peserta didik kelas 1 Ibu undang berdiri. Kita menyanyi bersama-sama. Kasih Tuhan untuk mataku. Terima kasih Tuhan untuk mataku. Bisa lirik-lirik kiri kanan kinclong. Bisa buka tutup seperti jendela. Terima kasih Tuhan untuk mataku. Terima kasih Tuhan untuk hidungku. Kecil mungil lucu seperti Gora. Bisa endus-endus. Terima kasih Tuhan untuk hidungku. Terima kasih Tuhan untuk mulutku. Bisa jadi kecil kalau dia maju. Bisa jadi besar kalau tertawa. Hahaha. Terima kasih Tuhan untuk mulutku. Kita berdoa. Perhatikan Ibu, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, dan Sita akan menuntun kita dalam doa penutup. Silakan Sita. Amin. Silakan duduk semuanya. Sita juga silakan duduk. Beri tepuk tangan buat Sita yang hari ini sudah pintar menuntun kita dalam doa penutup. Terima kasih peserta didik kelas 1. Ibu mempersilahkan kalian untuk istirahat di luar kelas. Dan sampai jumpa. Dadah.